Jadi apa yang mau diadvokasi kesehatannya? Karena kan habis ujian Jadi tindakan yang intervensi pertama yang harus kalian lakukan biar biar kalian bisa mengadvokasi instansi seperti apa? pertama cek saluran airnya cara Jadi kalian mulai dari prepare awal dalam pengendalian lingkungan. Apa yang harus kita lakukan? Kita pengecekan secara fisik. Kita lihat salurannya secara fisik layak atau tidak. Harus ada tabel observasi walaupun kalian wawancara saya terkait advokasi kesehatan, khususnya lingkungan. Habis itu setelah kalian melakukan prepare, dia proses. Ketika hujan ini kemungkinan air masuk atau enggak, ya kan? Kemungkinan dengan volume air yang hujan kayak nanti ini menyebabkan banjir atau enggak. Jadi nilai prediksi kalian harus ada, ya kan? Orang yang buat aspal itu tandanya dia punya nilai prediksi kemungkinan musibah apa yang akan terjadi, ya kan? Yang ketiga, limbah itu ditimbulkan oleh siapa? Aktivitas manusia kah atau alam? Itu harus dibedakan. Kalau botol nggak mungkin alam bawa botol itu yang dibedakan. Kalau dia sampah organik, dan pasti itu mungkin aja angin kencang, ada pohon yang hidup di situ, wajar. Itu kejadian yang nggak akan mungkin kita hindari namanya, ya kan? Ibaratnya kalau di statistik itu tandanya kayak gini, tidak terhingga. Nggak akan mungkin kita tahu, mungkin aja besok hujan, bisa jadi besok angin kencang. Tahukah kita daun itu akan gugur besok atau sekarang? Tahu. Tapi kalau aktivitas manusia masih bisa kita tekan dari sekarang. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di saluran. Edukasi apa yang harus kalian lakukan? Edukasi masyarakatnya, manusianya. Kalau pohon hidupnya bagus, tidak akan mudah dia mati, tidak akan gugur juga sembarangan daunnya. Seperti itu dia. Jadi balik lagi ke manusianya. Jadi lihat limbah padat yang dihasilkan itu apakah dari manusianya atau dari alamnya. Dua komponen yang berbeda yang harus diperhatikan. Kalau dia dari aktivitas manusia, emang bisa kita advokasi. Kebijakan apa yang kita lahirkan? Larangan pemilahan sampah dengan melakukan larangan buang sampah sembarangan. Apa pemilahan sampahnya? Harus dipisah antara botol dengan sampah daun. Jadi sampah anorganik dapat dikelola, digunakan kembali. Misalnya kayak botol-botol itu, ya kalau kalian nggak mau pakai, taruh ke bank sampah. Kalau nggak mau ke bank sampah, langsung ke pemulung yang emang ngumpulin botol. Mudah kan caranya? Kalau di kampus kita bisa punya tong sampah kayak gitu, bagus banget nggak? Sangat bagus kan? Apalagi yang organik. Di sini banyak tumbuhan nggak? Ketika sampah organik terkumpul di satu, kita jadiin kompos, kita kelola oleh mahasiswa, itu lebih bagus nggak? Nanti yang pakai kampus lagi kan? Sampahnya dari kampus ke kampus, ya kan? Bisa diedukasi seperti itu. Apa yang perlu kalian advokasi? Pertama, untuk pemilahan sampah itu penting. Melakukan pemilahan sampah, kenapa? Karena sampah organik dan anorganik nggak bisa digabung. Karena ada yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai. Kalau bisa sampah makanan itu satu sampah makanan, botol-botol aja satu botol. Kertas kalau bisa, karena di kampus ini menghasilkan kertas yang banyak, itu punya sampah kertas sendiri. Karena dia mempunyai tempat pengolahan yang berbeda. Ada sisi pengolahan sampah itu secara primer, sekunder sampai tersier. Kalau primer itu secara fisik kita lakukan, kita pilah dia secara fisik semua. Kalau sekunder yang bisa diurai, kita urai pakai mikroba. Dan sampai tersier, sampai zat kimianya sudah terhilangkan. Itu nanti kalian belajar di pengolahan limbah. Tapi perannya sampai nggak ke SPAL tadi? Sampai. SPAL tadi berharapnya tempat pembuangan air limbah. Air limbahnya kalau nggak ngalir nimbulin penyakit nggak? Penyakit. Ada kontaminasi dari mikroba. Ada bakteri yang lahir di situ. Contohnya kalian buang makanan yang basi atau sisa makanan gitu. Akan habis sama semut nggak? Nggak akan habis. Terkontaminasi, itu dia. Ada vektor nggak yang akan lahir? Itu dia. Nyambung nggak kuliah kalian? Itu dia. Sampai sini paham? Jadi SPAL itu seharusnya apa? Airnya mengalir dengan bersih, memenuhi persyaratan, tidak ada sampah padat, limbah padat baik sampah secara organik dan anorganik, itu nggak boleh di SPAL.
Kalau spalnya itu kering, seharusnya spalnya itu bersih, nggak ada sampah apapun. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu pengendalian seperti apa? Lakukan pemilihan sampah.